ini benar-benar bermanfaat buat warga Surabaya atau area-area 6 Surabaya. Betul. Saya akan bagian untuk mengadu domba kalian. Kalau anak muda, saya ngobrol sama teman-teman itu paling nggak itu dikasih ruang aja, nggak harus yang harus dibiayai dan lain sebagainya. Sekedar diberikan ruang itu sudah suatu hal yang sangat menarik. Siapapun yang terpilih, semangatnya adalah bagaimana milenial ada ruang di Surabaya. Jangan jadikan politik untuk alat kekuasaan, tapi jadikan teman-teman milenial dari itu bisa berkembang untuk memajukan politik yang ada. Siapa yang jadi? Kita akan menjadi mitra kritis pemerintah dan jadi mitra kerjasama pemerintah. Menarik. Jadi dua-duanya punya program dan punya sesuatu yang memang pengen ditawarkan untuk anak muda. Tinggal teman-teman kita terus akan kulik sampai ke dalam-dalamnya. Sebenarnya ruang yang akan dikasih ke anak muda ini seperti apa? Karena menariknya seperti ini. Surabaya ini salah satu kota yang mungkin bonus demografinya lebih dulu daripada Indonesia. Indonesia kan katanya 2030 gitu ya, tapi kayak Surabaya ini lebih dulu sudah mendapatkan bonus demografi. Ini bisa hal yang positif karena kita punya resource yang besar ya, tapi bisa juga hal yang negatif. Karena apa? Karena itu bisa menambah problem dari kota. Belum tadi udah pendidikan, pengangguran, pasti tingkat kriminalitas dan kawan-kawan. Nah, kalau teman-teman bisa memberikan masukan nih ke baik ke Mas Setiawan, kepada Pak Eri dan Pak Armuji, Mas Brawijaya kepada Pak Mahfud dan Pak Mujiaman, dua-duanya satu Armuji satu Mujiaman, dua-duanya memilih wakil yang sama ya, sama-sama Muji ya. Nah, kalau boleh ngasih, sebenarnya apa sih yang masih kurang sebenarnya yang teman-teman lihat dari pergerakan dan ruang anak muda yang diberikan oleh kedua pasang paslon? Saya dulu nih Mas. Silahkan. Oke. Saya mempertebal yang tadi terkait bagaimana ekonomi kreatif berkembang di Surabaya. Oke. Tentu ketika ada ekonomi distrik tadi yang disampaikan oleh gagasan dari Pak MA, kalau kita pingin bahwasanya sentralisasi itu tidak hanya ada di pusat kota. Jadi bahwasanya Surabaya ini kan punya 5 daerah, 5 wilayah yang semuanya punya punya karakteristik dan juga permasalahan yang berbeda-beda. Tidak mungkin permasalahan di Surabaya Utara juga kemudian akan sama di Surabaya Barat. Bergantung dengan kultur di sana seperti apa dan kebiasaan masyarakat di sana. Nah, Pak Eri jelas co-working space akan kemudian akan diciptakan kemudian di setiap wilayah di Surabaya. Artinya problematika atau permasalahan UMKM atau kemudian terkait bagaimana sertifikasi kepada anak-anak yang kemudian butuh skill, butuh tambahan sertifikasi sebagai profesional dia mau seperti apa, dia bisa kemudian ada di ruang-ruang itu, sehingga tidak disentralisasi Surabaya aja. Kalau Surabaya sudah ada, kemarin ada di Sholai sudah ada co-working space gitu. Artinya ini kemudian perlu disebar bahwasanya pembangunan ini perlu merata dan harus kita bangun co-working space di setiap daerah, dan itu peruntukannya untuk bagaimana mengurai permasalahan dari setiap daerah itu. Berarti dijawab bahwa tidak disentralistik ya kan. Kalau tadi konsepnya disentralistik, kalau dengan teman-teman dari paslon 1 itu akan dibuat desentralistik. Jadi akan disebar ke wilayah-wilayah Surabaya Utara, Timur, Selatan, Barat, Pusat gitu ya. Terus akan ada bentuknya co-working space ya. Berarti satu atap akan makin banyak saingan ya. Banyak saingan. Iya. Artinya begini, Pak. Pak Yadi bilang bahwasanya ketika nasi bebek itu banyak yang jual nasi bebek, tak perlu untuk kemudian mempromosikan apa sih co-working space. Jadi semakin banyak, semakin ruang kolaborasinya semakin terbuka. Siap. Ya, asal satu atap diajakin untuk jadi operator. Iya. Monggo Mas Brawijaya, gimana tanggapannya tentang desentralistik dan desentralistik tadi? Jadi mungkin apa yang saya sampaikan tadi kan tidak hanya sentralistik. Tadi kan saya juga ngomong tentang bagaimana kita bisa beajak kolaborasi teman-teman. Contohnya satu atap sekarang. Karena kalau kita bangun di setiap distrik itu kita bangun, pertama satu anggaran, kedua berarti kita mematikan usaha swasta yang memang harusnya kita dukung untuk berkembang. Menarik. Jadi kita melihat di tengah sudah ada yang tadi di Siola, di sini ada. Nanti kita lihat yang lain-lain teman-teman, banyak kok yang satu atap yang lain yang mungkin masih kecil, itu yang kita ajak kerjasama. Jadi kita nggak harus langsung kita bangun buat baru, itu anggaran nanti buat yang lain. Tapi itu kita fokuskan, kita kerjasama, kolaborasi, apa yang pemerintah bisa bantu supaya kamu juga bisa berkembang, pemerintah juga kewajibannya untuk menyediakan itu bisa.
dimaksimalkan teman-teman. Oke, luar biasa. Dua-duanya luar biasa. Satu membangun, satu bisa membangun, menciptakan, yang satu memanfaatkan yang sudah ada. Tinggal sebenarnya isinya itu maintain-nya sebenarnya. Dua-duanya itu sama-sama bagusnya, tapi bagaimana memaintain-nya. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah gini. Belum dijawab tadi yang pertanyaan pertama ini. Apa tuh? Pertanyaan tadi belum dijawab. Iya. Masukannya. Oh iya, benar. Kita masih itu tadi, Ini tanggapan masih saling tadi, bertanggapan. tanggapan. Kalau misalnya teman-teman bisa ngasih masukan, melihat kekurangan dari kedua pasangan calon ini terkait kepemudaan itu apa sih? Apa sudah sangat sempurna? Jadi gini, kalau mau masukan banyak itu kayaknya nggak terlalu banyak, karena yang sudah saya sampaikan tadi, kalau ke Bapak Mahfud Mujiaman dan pasangan Mujiaman, Bapak Mahfud Arifin dan Mujiaman ini, kita sering ada dialog. Jadi paling tidak itu sudah tersampaikan. Cuman kalau ditanya lagi apa yang perlu ditambah, itu aja. Fasilitas buat teman-teman untuk didukung dan kemudahan akses perizinan. Udah, simpel itu aja. Karena kalau itu sudah dilewati, nanti terobosan yang lain itu akan gampang. Berarti yang hari ini sudah cukup bagus ya? Hari ini cukup bagus. Loh, hari ini saya akui untuk pemerintahan yang sekarang sudah cukup bagus. Cuman kan kita tidak bisa berhenti di situ. Butuh lompatan-lompatan. Harus next to level tadi. Betul. Tapi sudah diakui Mas Tiawan bahwa hari ini sudah bagus. Bagaimana? Kalau dari Mas Tiawan gimana? Terima kasih sudah diakui. Aduh, salah ngomong saya. Terima kasih Mas Wijaya. Jadi memang benar, saya sepakat bahwasanya pembangunan Kota Surabaya harus berlanjut. Artinya ketika kemarin fasilitas sudah ada, artinya bagaimana kemudian memaintenance-nya, kemudian bagaimana untuk pengelola dari tempat yang sudah dibangun tadi. Artinya ketika bangunan infrastrukturnya sudah ada, sekarang bagaimana untuk fokus terhadap sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusia benar-benar kapasitas skillnya ditingkatkan, sehingga mereka sebagai anak muda menjadi seorang profesional yang kemudian hebat juga. Gamers akan menjadi gamers yang kemudian jadi atlet e-sport. Yang kemudian sebagai preset, mereka juga preset dalam hal ini kemudian yang hebat juga. Artinya kita mendukung bahwasanya pembangunan selanjutnya adalah pembangunan terkait SDM-nya. Jadi kapasitasnya, skillnya harus kemudian di-upgrade, dan itu yang menjadi fokus nantinya oleh Mas Heron. Kalau masih ada yang pengen disampaikan ke paslon apa Mas? Kalau terkait gagasan ya Pak, kita pingin bahwasanya pemerintah Kota Surabaya ini kan birokrat ya, artinya nantinya akan ada kepala dinas, nantinya juga kemudian semua usulan-usulan anak muda itu melalui musrenbang, melalui DPRD, kemudian melalui reses DPRD, itu ruang-ruang resmi, officially ketika pemerintah ingin menyerap aspirasi anak muda. Namun kita pingin juga bahwasanya anak muda ini punya ruang dinaikkan khusus. dikit Mas. Oke. Anak muda ini punya ruang khusus, terlibat secara aktif di pemerintahan. Ketika Pak Jokowi itu kemudian mengakomodir anak muda dengan menjadi ada yang kemudian Nadiem Makarim menjadi menteri pendidikan, kemudian ada anak muda yang menjadi staf khusus milenial ataupun yang staf khusus presiden tadi, ini jelas konkret bahwasanya Pak Jokowi itu sangat mengakomodir. Jadi intinya adalah melibatkan anak muda. Artinya ketika harapannya Mas Tiawan adalah ke depan anak muda akan ketika anak muda itu tidak harus jadi PNS kita menjadi itu tadi, membentuk komite-komite tertentu yang isi itu memang anak muda memang harus terlibat di situ. Contoh komite terkait tenaga kerja, atau nantinya akan bekerjasama dengan Disperindak ataupun Disnaker. Teman-teman ini akan mendata mana sih teman-teman anak muda yang masih belum kerja, atau bagaimana sih daerah-daerah mana yang bekerja. Nah, itu butuh sebuah komite-komite yang kemudian itu anak muda harus terlibat di situ. Itu belum itu yang akan kita sampaikan. Itu yang kemudian akan kita kasih masukan bahwasanya ini bentuk konkret kami anak muda itu berpartisipasi dan menyumbang gagasannya terhadap pemerintah. Oke, siap. Jadi yang ini semakin terlihat bahwa memang kedua orang di sebelah saya kiri kanan ini luar biasa. Ini sudah juru kampanye semua ini. Oke, ada hal yang menarik sebenarnya. Saya tuh melihat bahwa pemuda hari ini itu masih jadi objek pembangunan, ya. Jadi masih jadi objek, cuman jadi sekedar reareo, dibutuhkan hanya pada saat ayo kita butuh orang. Mas Wijaya bisa berapa orang nih ngumpulin, Mas Tiawan bisa ngumpulin berapa orang nih. Nah, pengumpul massa. Nah, pemuda tanpa modal hanya jadi pengumpul massa, kayak gitu katanya kan ya. Nah, cuman yang pengen aku dalemin ke teman-teman sebenarnya, pemuda, teman-teman bisa melihat gak sih sebenarnya pemuda Surabaya itu sebenarnya kayak apa sih? Jadi kalau dari kami, pemuda itu tadi yang saya sampaikan subjek dan objek. Nah, jadi pemuda itu tidak hanya menjadi penonton
tidak hanya menjadi penonton di pemerintahan, di kotanya, di negaranya sendiri, tapi dia juga harus menjadi pelaku-pelaku tadi. Jadi paling gampang ya tadi kita lihat bahwa pemuda itu dia sukanya di mana nih, di bidang apa aja. Itu kita fasilitasi. Nanti next step ketika itu sudah terbentuk, fondasinya sudah kuat, kita bisa tarik tuh. Dia akan ditarik menjadi contoh, misal jadi staf ahli Pemkot. Gimana caranya untuk sampai ke bawah untuk bisa mendapatkan itu? Gini, kita rangkul dengan komunitas. Itu yang kita gerakkan dari teman-teman Gema. Kita tidak ada afiliasi dengan partai politik, kita direct langsung dengan paslon maju langsung tanpa ada sangkut pautnya dengan partai politik. Jadi kita nothing tulus nih. Tinggal kita arahannya satu, bagaimana komunitas di Surabaya bisa dirangkul bareng untuk berkembang. Itu aja, sesimpel itu. Jadi kalau itu komunitas dari segala macam tadi komunitas kita bersatu, pasti wadah-wadah nanti secara otomatis akan bisa terbentuk. Akhirnya ekosistem yang ada di Surabaya ini bisa lebih dari kota-kota di Indonesia yang lain, kayak gitu harapannya. Tapi berarti kalau ini kan apa namanya semangatnya sangat luar biasa. Tapi kan namanya gerakan milenial Mahfud Arifin, ya kan? Pada misalnya Pak Emang nggak jadi, Gema akan gimana? Gema akan tetap ada karena Gema ini siapapun yang terpilih semangatnya adalah bagaimana milenial ada ruang di Surabaya. Tinggal bagaimana nanti aktualisasinya. Makanya kita nih condong ke Bapak MA karena beliau yang bisa membawa, ini pandangan kita ya, beliau yang bisa membawa milenial untuk ya kita berlabuhnya ke beliau. Jadi tapi apapun itu, ini semangat ini akan tetap terus dikejar kan? Iya dong, semangatnya milenialnya. Milenialnya semangatnya politik setelah itu. Karena politik itu jangan jadikan politik untuk alat kekuasaan, tapi jadikan teman-teman milenial tadi itu bisa berkembang untuk memajukan politik yang ada. Itu sih. Kalau Mas Tiawan? Kita akan ajak akomodir Gema ketika nanti misal ini kan saya menyambung pertanyaan Pak Yadi. Saya nyambung pertanyaan Pak Yadi kan. Saya nyambung teman-teman ya. Ketika ini bagus sekali Mas Roy Jaya bahwasanya ketika Pak Emma ini kan misal Pak Yadi yang ngomong kan bukan saya ya. Misal Pak Emma nggak jadi, artinya Gema masih terus. Loh, itu pertanyaan yang sama dengan TMP nanti. Ya. Pada saat TMP nanti Pak Eri tidak jadi, ya. Terus semangatnya TMP akan seperti apa? Nah, oke, saya jawab dulu Pak Yadi. Jadi untuk Gema nanti ketika nanti Pak MA kalah, kita akan tetap akomodir. Kita tetap bagaimana kita akan ajak diskusi bagaimana gagasan-gagasan teman-teman ini juga bisa kemudian bekerja sama kita. Kita sifatnya gotong royong. Ketika kontestasi kemarin kan sama-sama semuanya baik. Pak Eri baik, Pak Mahfud Arifin baik juga tentu dengan punya gagasan-gagasan itu. Dan juga niat baik. Tentu kan tidak ada yang memiliki niat yang tidak baik. Semuanya memiliki niat baik. Nah, ini tentu ketika ada seperti itu kita akan akomodir semua. Kita akan diskusi bahwasanya apa sih yang diminta teman-teman Gema kalau Surabaya. tidak jadi paslon satunya. Kalau paslon satunya tidak jadi, Taruna Merah Putih kan tetap lanjut. Tetap lanjut. Tentu kan ya, tetap lanjut. Karena kita kan punya agenda-agenda tertentu. Kita kemarin sudah kemudian melakukan konsolidasi atau komunikasi buka pintu kepada teman-teman OKP yang lain. Ke teman-teman PD Muhammadiyah, ke teman-teman NU dan teman-teman OKP yang lain bahwasanya kita ingin bahwasanya ke depan siapapun yang jadi, itu konkret ya. Siapapun yang jadi, kita akan menjadi mitra kritis pemerintah dan jadi mitra kerjasama pemerintah. Jadi siapapun yang akan jadi, kita tetap TMP akan menjadi mitra kritis ketika Pak Eri dan Pak Armuji tidak sesuai dengan apa yang mau anak muda, kita akan kritisi. Mitra partai dulu Mas, baru pemerintah. Ya tentu itu, tapi Taruna Nah, Merah ini saya Putih, sunah nih, kalau udah mulai Taruna Merah saut-sautan Putih, gini. Taruna Merah itu tidak harus Mas, tidak harus kemudian ber-KTA partai. Jadi memang ini ruang yang kemudian Taruna Merah dibentuk ketika partai secara organisasi besar ya, tidak boleh masuk ke ruang-ruang pendidikan ataupun public space area yang sudah ada taman, memang partai politik memang tidak boleh di situ. Taruna Merah itu masuk. Jadi kita memasuki yang kemudian yang ruang-ruang partai tidak masuk. Oke. Jadi apapun yang terjadi nanti kita akan terus berlanjut. Gak ngomong tok Mas, artinya wis iku iso terrealisasi lah, bener terwujud. Beliau berdua ini memang orang yang tepat di posisi yang tepat. Paling penting adalah yang menang bukan nomor 1 nomor 2, yang menang adalah rakyat Surabaya. Asik. Top.